Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Munandar dari kelas 1C, Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini kita akan membahas tentang apakah nilai raport itu menentukan kecerdasan anak. Untuk membahas terkait hal tersebut, saksikan video sekarang. Jika kita bahas tentang terkait apakah raport itu menentukan kecerdasan anak, kita harus mengetahui dulu pemahaman tentang kecerdasan hal tersebut. Di sini ada teori Gardner dengan teorinya mengatakan bahwa kecerdasan itu memiliki 9 tipe kecerdasan. Yang pertama itu ada logika, yang kedua adalah kecerdasan linguistik, yang ketiga ada kecerdasan spasial, yang keempat musik, kelima kinestik, yang keenam naturalis, dan ketujuh ada kecerdasan interpersonal, dan kedelapan ada intrapersonal, dan yang terakhir ada kecerdasan eksistensial. Nah, untuk pembahasan terkait tema yang kita angkat hari ini adalah kita bakal ngambil tentang kecerdasan naturalis. Ya, kecerdasan naturalis. Di sini kecerdasan naturalis ini mengartikan bahwa bagaimana cara kita memahami manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini berarti kita secara logika juga bisa menjawab bahwa di raport tersebut tidak membahas secara detail terkait bagaimana angka itu bisa dinyatakan valid ketika anak tersebut sudah melampaui penilaian yang positif tentang terkait memahami manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini bisa dikatakan raport itu belum tentu menjadi landasan menentukan kecerdasan seorang peserta didik. Ya, jika bahas tentang kecerdasan, Tuhan sudah memberikan keberagaman akan hal potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, di sini ketika kita membahas terkait kecerdasan tersebut, yang jadi problemnya ialah bagaimana masih adanya skeptis orang tua yang berlandaskan kepada raport untuk menilai seorang anak. Nah, di sini yang harus kita bahas secara mendalam. Mengapa isu ini ataupun raport itu bukan potensi untuk menilai kecerdasan seorang anak? Karena pada hakikatnya tadi yang sudah dibahas, kecerdasan itu banyak dan potensi itu sangat berbeda. Dan satu lembar raport itu tidak bisa diberikan kategori sudah layak dikatakan semua potensi itu bisa diwakilkan oleh satu raport. Ya, jika bahas tentang orang tua berarti di sini kita harus membenarkan teknis-teknis yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak tersebut sudah dibagikan raport dan sudah mendapatkan nilai yang seharusnya mereka dapatkan. Yang pertama itu ibu bapak sebagai orang tua tidak harus menghakimi anak tersebut karena raport yang dibagikan ternyata hasilnya kurang atau tidak memuaskan tadi. Yang kedua itu tanyakan kesulitan apa saja yang mereka hadapi, karena untuk menjalin emosional yang baik dengan anak-anak itu sangat dianjurkan. Dan nomor 3 ini yakni adalah tetap memberikan dukungan, beri apresiasi, dikasih hadiah, apapun hasilnya, karena pada hakikatnya hidup ini untuk seorang anak itu bukan berlomba-lomba siapa nilai yang paling tinggi, tapi bagaimana mereka bisa bahagia menjalani proses kehidupannya dan mendapatkan nilai-nilai baik buruk terkait kehidupan keseharian mereka. Dan yang poin keempat itu tidak membandingkan anak ibu bapak kepada anak-anak yang lainnya. Tadi yang berfaktor kepada setiap anak itu berbeda potensinya. Tidak mungkin kita membandingkan seorang ataupun seekor ikan dengan buaya, bagaimana cara mereka berenang paling cepat, ya kan. Dan di sini juga kita bahas tentang terkait solusi yang harusnya ibu bapak tanamkan yang sudah dijelaskan 4 poin tadi haruslah terlaksana dengan baik dan sedetail mungkin, karena semua ujung tombak peserta didik itu tidak lepas dari kontrolnya orang tua yang ada di rumah. Ya, untuk jadi kata-kata terakhir yakni
membahas terkait tentang raport ini masih bisa dikatakan raport itu bukan menentukan kecerdasan seorang anak. Ibu bapak harus dipahami akan hal tersebut. Tapi bagaimana kita menerapkan konsep pendidikan ini, yang saya ambil dari pemahaman dari Ki Hajar Dewantara, yakni adalah pendidikan ini untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi jika kita bahas tentang intelektual, itu setiap anak pasti berbeda kemampuannya. Ada yang 1+2 dia bisa menjawab dengan 5 detik, ataupun 1+2 3 detik. Ya, itu sudah menunjukkan hal yang berbeda. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika ada kritik dan saran, boleh silakan tuangkan dalam kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat Anda dan terutama buat saya, buat teman-teman yang sudah menonton pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.